Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang seluruh pemirsa siaran langsung State Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura. Di siaran langsung ini sebagaimana rencana program rutin kita, yaitu kita membaca kitab Bidayatul Mujtahid. Dan pada petang hari ini kita sudah sampai di episode ketiga, dan pada 2 episode sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai kitab ini. Khususnya di episode pertama kami sudah menyampaikan pengantar atau pengenalan terhadap kitab Bidayatul Mujtahid, dan kemudian di episode kedua kita sudah berbicara tentang dalil wajib wudhu. Jadi kalau kita kembali mereview kembali apa kajian kita yang sebelum-sebelumnya, bahwa kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang filsuf, seorang qadhi, seorang ulama yang bernama Abdul Walid Muhammad Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Beliau orang Cordoba, Spanyol, orang Muslim Spanyol. Nah, kitab ini adalah sebenarnya kitab fikih, namun kitab ini berbeda dengan kitab-kitab fikih lainnya, yaitu kitab ini menyajikan fikih muqaranah. Jadi penyajian fikih dengan membandingkan antara satu pendapat atau satu madhab dengan madhab yang lain dalam berbagai macam persoalan fikih. Kemudian Ibnu Rushd dalam kitab ini juga akan menyampaikan sababul ikhtilaf, sebab ikhtilaf para ulama dalam ketika mereka berbeda pendapat dalam berbagai macam hal itu. Kemudian juga menyampaikan dengan sendirinya menyampaikan hujjah-hujjah atau argumentasi para ulama ketika mereka menyimpulkan bahwa hukum fikih tentang ini adalah ini, hukum fikih tentang itu adalah itu, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kedua ini, episode ketiga ini maksud kami, kita akan lanjut kepada pembahasan tentang niat dalam berwudu, ya. Dan ada satu hal yang menarik di sini, bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa wudu tanpa berniat itu sah. Kita akan melihat apa alasan-alasannya, apa argumentasinya. Kita akan mengikutinya pada siaran langsung ini. Mudah-mudahan siaran langsung ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita bahwa betapa luasnya ilmu fikih khususnya dalam Islam, serta juga betapa luasnya pembahasan ilmu-ilmu lain Islam lainnya, yang mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita untuk lebih banyak belajar mengkaji Islam. Dan sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya di sini hanya mencoba untuk membacakan kitab Bidayatul Mujtahid, sementara untuk dalam artian porsi mengaji kitab ini tentunya lebih pantas disampaikan atau lebih layak disampaikan oleh para alim ulama, para fuqaha yang lebih ahli di bidangnya. Namun di sini saya cuma ingin membacakan dan mudah-mudahan bisa menginterpretasi sedikit kitab ini. Dan karena bagi saya pribadi kitab ini sangat mengagumkan, karena sedikit sekali, kalau tidak mengatakan tidak ada ya, sedikit sekali kitab fikih yang mencoba untuk menguraikan pandangan para ulama fikih secara berimbang, secara komprehensif, dan sifatnya adil. Walaupun nantinya kita akan temui beberapa pendapat Ibnu Rushd sendiri ketika mengupas berbagai macam persoalan fikih ini. Baik, kita akan langsung masuk kepada pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula minasy syuruti. Masalah pertama daripada syarat-syarat.
Jadi dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini persoalan wudu itu akan dibahas dalam 12 masalah. Perdebatan ulama tentang wudu, tentang tata caranya, batasan-batasan wudu, tata tertibnya dan sebagainya, itu dibahas dalam 12 masalah. Nah, hari ini kita akan membahas masalah yang pertama, al-mas'alatul ula minasyuruti. Ikhtalafa ulama'ul amsari halin niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amla. Ikhtalafa ulama'ul amsar, berikhtilaf atau berbeda pendapat para ulama amsar. Maksud ulama amsar ini ulama-ulama yang besar. Saya menerjemahkannya dengan ulama-ulama besar yang ada di, ya, ulama-ulama yang punya otoritas besar, ya, yang punya nama besar, begitu. Mereka berikhtilaf atau mereka berbeda pendapat dalam halin niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amla. Apakah niat itu menjadi syarat dalam kesahihan wudu, dalam kesahan wudu ataukah tidak? Maksudnya, apakah niat ini menjadi syarat sah wudu atau tidak? Jika dianggap bahwa niat ini sebagai syarat sah wudu, maka wudu tanpa niat itu tidak sah. Sementara apabila dianggap bahwa niat itu bukan syarat bagi kesahan wudu, maka wudu tanpa berniat terlebih dahulu untuk berwudu, itu wudunya tetap sah. Di sini nanti para ulama akan berpendapat. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit mengupas persoalan niat dan mencoba untuk menggambarkan kesalahpahaman di antara masyarakat kebanyakan, ya, ketika menuduh bahwa satu kelompok tertentu tidak berniat ketika sholat misalnya. Jadi perdebatan yang terjadi saat ini yang dimaksud tidak berniat itu bukan berarti tidak benar-benar mengucapkan niat, tidak. Tetapi maksudnya yang perdebatannya itu pada masalah lafaz niat. Jadi kalau satu kelompok tertentu ketika mau sholat misalnya atau beribadah lainnya, mereka mengucapkan kalimat semacam usalli fardal maghribi misalnya, usalli fardal maghribi 3 raka'atin dan seterusnya. Sementara kelompok lain tidak memakai itu, langsung Allahu Akbar. Nah, kelompok yang tidak mengucapkan lafaz niat itu sebenarnya bukan berarti tidak berniat, tetapi sebenarnya mereka tidak berlafaz niat. Perbedaannya bukan pada niat atau tidak, tetapi pada berlafaz niatkah atau tidak. Kawan-kawan yang tradisional biasanya kalau sholat biasanya memulainya dengan lafaz niat, yaitu usolli fardhu dan seterusnya. Sementara kelompok yang modernis, ya, yang reformis, itu mereka tidak menggunakan lafaz niat itu, tapi sebenarnya mereka berniat. Nah, jadi dalam soal puasa, dalam soal sholat, seluruh golongan itu bisa dibilang menggunakan niat. Ya. Nah, sementara hanya sebagian kelompok, sebagian golongan yang menggunakan lafaz niat. Jadi sudah diniat di hati, kemudian juga dilafazkan secara lisan. Nah, ini berarti bahwa niat itu bukanlah lafaz. Niat dengan lafaz niat itu sebenarnya sesuatu yang berbeda meskipun tidak bisa dipisahkan. Tetapi dia berbeda sebenarnya. Jadi yang dimaksud niat yang diperbincangkan oleh para ulama atau fuqaha dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah niat yang ada dalam hati, bukan niat yang ada bukan lafaznya. Ya. Jadi bukan lafaznya, tapi pada niat di dalam hati. Jadi niat itu adalah semacam aktivitas di dalam hati sebagai syarat, ya, sebagai syarat sebuah perbuatan itu dianggap sebuah perbuatan ibadah atau tidak. Jadi itu juga menjadi fungsi niat. Maksudnya begini, kalau kita setiap hari itu berdiri, kalau kita mau upacara misalnya, kita kan juga berdiri, ya.
Tetapi yang membedakan berdiri kita antara berdiri untuk upacara dengan berdiri untuk sholat, itu letaknya pada niat, bedanya. Jadi kalau misalnya niat kita berdiri untuk upacara misalnya, maka malaikat tidak akan standby gitu untuk mencatat semua bahwa ibadah kita itu adalah perbuatan kita itu apakah disebut ibadah atau tidak begitu. Tetapi jika berdiri kita itu niatnya untuk sholat, maka malaikat akan mencatat, oh ini termasuk perbuatan ibadah. Jadi berarti niat itu berfungsi untuk mensakralkan suatu perbuatan. Yang perbuatan berdiri misalnya kemudian diniatkan untuk sholat, maka perbuatan itu menjadi sakral, menjadi bernilai ibadah. Begitu juga kita puasa misalnya. Mungkin beberapa di antara kita mungkin ada yang berdiet, hemat makan begitu, berpuasa. Tetapi jika niatnya itu untuk berdiet misalnya, maka perbuatan dia tidak makan tidak minum itu tidak dinilai sebagai ibadah. Ibadah dalam artian ibadah secara fikih ya, secara hukum. Nah, sementara jika misalnya niat tidak makan tidak minum itu untuk berpuasa, maka tidak makan tidak minumnya itu dinilai sebagai ibadah. Jadi niat itu tujuannya adalah untuk mensakralkan, membedakan atau ofisialkan, meresmikan sebuah perbuatan sebagai sebuah perbuatan ibadah yang kemudian dinilai dan dicatat secara teologis, maksud kami secara teologis oleh malaikat ya. Nah, jadi dicatat berarti karena dia niatnya berdirinya atau duduknya itu untuk ibadah sholat, maka berdirinya dan duduknya itu mendapatkan pahala. Dikasih pahala. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan misalnya duduk dan berdiri yang wajib untuk sholat, maka tidak dicatat sebagai pahala, atau mungkin bahkan dosa karena meninggalkan yang wajib misalnya. Nah, jadi niat itu bertujuan untuk mensakralkan sesuatu, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan ditulis oleh Pak Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari sekarang, ketika beliau menulis sebuah artikel yang sangat menarik di dalam jurnal Kans Filosofia yang berjudul Fenomenologi Niat antara Al-Ghazali dan As-Suyuti. Saya kebetulan mempunyai jurnalnya, ini jurnal Kans Filosofia ya, jurnal Kans Filosofia. Di dalamnya ada tulisan dari Pak Mujibur Rahman berjudul Fenomenologi Niat antara Al-Ghazali dan Tasawuf. Di sana beliau menyampaikan bahwa dalam teori fenomenologi dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan agama? Tentu saja definisi agama dalam berbagai kajian sosiologis dan antropologis tentu berbeda-beda definisi agamanya, dan semuanya definisi itu belum mampu menggambarkan agama secara utuh. Tetapi yang menarik seperti bagaimana dikatakan oleh Pak Mujib, ditulis oleh Pak Mujib di sini, yaitu definisinya menurut Rudolf Otto yang saya kira juga sangat menarik, bahwa yang dimaksud agama itu, yang membedakan agama dengan aktivitas manusia lainnya atau kepercayaan manusia lainnya adalah apa yang disebut dengan rasa kesucian, the holiness. Jadi ketika sesuatu perbuatan, suatu pikiran atau keyakinan itu mengandung nilai-nilai kesucian, itu dapat setidaknya disebut dengan agama. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar sesuatu perbuatan, suatu pikiran, suatu keyakinan itu dianggap sebagai sebuah agama? Disitulah kata Pak Mujibur Rahman, yang membuatnya bernilai suci itu adalah niat, ya, nah, niat. Dan beliau mencoba membandingkan antara niat menurut Al-Ghazali dengan As-Suyuti. Al-Ghazali ini adalah seorang teolog, kemudian sementara As-Suyuti ini As-Suyuti ini seorang ahli fikih, Al-Ghazali yang mewakili para sufi ya. Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi dalam membahas niat itu, As-Suyuti maupun Al-Ghazali sama-sama mengatakan bahwa betapa rumitnya niat itu.
As-Suyuti misalnya niat harus mengandung kalimat yang sifatnya menjelaskan perbuatannya itu apa, menyebutkan perbuatannya itu apa. Kemudian apakah dia itu termasuk perbuatan yang wajib atau sunnah atau apa begitu. Kemudian dia harus qodoan atau adaan begitu ya. Nah itu dalam As-Suyuti, seorang ahli ulama fikih. Sementara Al-Ghazali mengatakan bahwa niat itu adalah suatu keadaan atau kondisi jiwa antara takut, harap, dan cinta kepada Allah. Wah, jadi sangat bernuansa sofistik. Kesimpulan Pak Mujib dalam tulisan itu sekali lagi adalah bahwa niat inilah yang menjadi pembeda antara suatu perbuatan, apakah perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang termasuk agama ataukah tidak. Nah, dalam fikih maka niat itu juga berfungsi kurang lebih serupa, yaitu bahwa niat itu tujuannya adalah membedakan setiap perbuatan kita dengan perbuatan kita antara perbuatan ibadah dengan perbuatan yang selain ibadah. Kalau dia perbuatan ibadah, maka dia akan siap dinilai apakah dia mendapatkan pahala ataukah dosa. Dan kalau misalnya perbuatan non ibadah, maka dia tidak dicatat apa-apa, ya. Secara fikih maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah niat itu merupakan syarat sah wudu atau tidak. Nah ini menariknya. Jika ibadah-ibadah lain seperti sholat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya itu harus diawali dengan niat dan tidak ada kontroversi mengenai itu. Sementara sekarang wudu itu kenapa diperdebatkan? Kenapa ada yang ulama sampai mengatakan tanpa niat pun wudu tetap sah begitu, dan dia menjadi pintu masuk bagi sholat. Sebab kalau orang tidak wudu kan tidak boleh sholat, ya. Sholatnya tidak akan diterima tanpa wudu. Nah, tadi kita mengatakan bahwa niat ini untuk mensakralkan sesuatu. Jika misalnya wudu ini tidak dianggap sebagai syarat sah wudu, maka apakah wudu ini tidak sakral? Nah itu belum tentu juga, ya. Tapi kita akan lihat penjelasan-penjelasan di kalangan para ulama fikih yang diakui oleh kalangan umat Islam. Baik. Ikhtalafa ulama'ul amsar halin niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amla. Apakah niat itu syarat sah bagi wudu ataukah tidak? Ba'da ittifaqihim 'ala ishtiratin niyati fil ibadah. Setelah kesepakatan para ulama atas pensyaratan niat dalam ibadah-ibadah. Jadi para ulama ini berbeda pendapat apakah niat itu syarat sah wudu atau tidak. Padahal sebelumnya para ulama telah bersepakat bahwa semua ibadah itu syaratnya adalah harus berniat dulu. Nah, apakah ini berarti wudu boleh jadi bukan ibadah atau bagaimana? Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Yang jelas bahwa semua ibadah, ulama sepakat semua, siapapun ulamanya, itu sepakat mengatakan bahwa ibadah itu harus diawali dengan niat. Artinya syarat sesuatu itu dinilai ibadah adalah dengan adanya niat. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surah Al-Bayyinah itu. Dan ini bercerita tentang orang-orang ahlul kitab, ya. Ayat ini, jadi ahlul kitab ditegur oleh Allah, wa ma umiru, dan mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, secara ikhlas dalam ruang lingkup agama begitu. Nah, ikhlas ini kan perbuatan niat, ya, perbuatan hati, perbuatan jiwa. Ya, jadi bahkan kita beragama pun itu harus punya niat yang tulus, ya, punya niat yang ikhlas. Mungkin selama ini kita beragama karena kita orang tua kita dilahirkan di keluarga yang muslim, ya. Nah, sekarang mari kita kritisi apakah kita beragama karena orang tua ataukah karena keyakinan kita sendiri.
Nah, oleh karena itu jika kita ingin agar agama kita ini adalah dengan keyakinan kita sendiri bahwa Islam itu benar menurut keyakinan kita, maka Anda harus melepaskan predikat sebagai muslim dari lahir itu. Anda harus mencari, harus menggali, belajar Islam supaya keyakinan Anda benar-benar mantap. Dan kalau perlu iman kita dikritisi sedikit-sedikit supaya lebih tebal. Begitu kira-kira. Baik, ini dalilnya. Bahwa setiap ibadah itu syarat sahnya adalah niat, ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sekali, yaitu innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya setiap amal, semua amal itu harus didasari dengan niat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masyhur. Nah, jadi ulama sepakat bahwa setiap ibadah diawali dengan niat. Sekarang kenapa ada perbedaan pendapat mengenai apakah niat itu syarat sah wudu atau tidak? Dikatakan di sini. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun. Maka berpendapatlah satu kelompok di antara mereka, di antara para ulama itu, ila annaha syartun, bahwa niat itu adalah syarat sah wudu. Siapa yang berpendapat demikian? Wa huwa madhhabus Syafi'i wa Malikin wa Ahmada wa Abi Thawrin wa Dawud. Yaitu madhab atau pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Imam Dawud. Kalau saya mencoba menjelaskan siapa-siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Malik, Ahmad, siapa Imam Abu Thawr dan siapa Imam Dawud, ini mungkin saya perlu banyak membuka-buka buku lagi dan mungkin perlu banyak waktu, ya. Tapi katakanlah nanti jika seandainya kami di sini menyebutkan, kitab ini menyebutkan nama-nama orang, ya, kita bisa berasumsi bahwa mereka yang disebutkan inilah para ulama fikih, ya. Mereka adalah para ulama fikih, para mujtahid yang tentunya kesolehan dan kealimannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Thawr serta Imam Dawud mengatakan bahwa niat itu adalah syarat sah wudu. Artinya kalau orang tidak berniat dalam hati, maksudnya dia tidak berniat maka wudunya tidak sah. Jadi kalau sebelum berwudu maka tetapkan dalam hati bahwa inilah aku membasuh muka ini untuk berwudu. Aku membasuh tangan, kepala dan kaki ini untuk berwudu. Nah, jadi itu maksudnya. Diniatkan terlebih dahulu sebelum kita memulai berwudu. Tetapi ada kelompok lain yang berkata berbeda. Wa dhahaba fariqun akhara ila annaha laysat bisyartin. Dan berpendapatlah kelompok yang lain ila annaha, bahwasanya niat itu laysat bisyartin, bukanlah syarat sah wudu. Artinya wudu tanpa berniat itu sah. Artinya misalnya ketika kita membasuh muka, tangan tanpa sebelumnya ada niat sama sekali untuk berwudu, sekedar cuman untuk membersihkan badan, kemudian kita sholat, maka itu yang perbuatan kita membasuh muka, tangan, kaki dan sebagainya tadi, itu sudah dianggap berwudu, sehingga wudunya jadi sah dan kemudian sholat itu sah. Siapa yang berpendapat demikian? Wa huwa madhhabu Abi Hanifah was-Tsawri. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi dan Imam As-Tsawri. Dan kita tahu bahwa Abu Hanifah adalah salah satu imam daripada imam 4 yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi buat pemirsa yang mungkin meyakini bahwa pendapatnya Abu Hanifah ini benar, Anda bebas memilih itu, silahkan, ya. Jadi kalau Anda mengikuti Imam Hanafi, silahkan, karena Anda juga bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dan teman-teman yang ikut Imam Syafi'i tidak boleh tidak boleh menyalahkan mereka yang mengikuti Imam Hanafi yang tidak berniat dalam berwudu ini. Dan ini mungkin ada cocoknya ya dengan apa yang pernah saya dengar. Saya tidak pernah membaca langsung, tapi saya pernah mendengar dari seorang teman. Bahkan teman ini yang tahu dan mungkin juga mengikuti pendapatnya Imam Hanafi dalam berbagai praktek ibadah. Dia mengatakan bahwa bahkan kalau kita mandi
Mandi biasa itu. Mandi biasa, kemudian tubuh kita bersih, kemudian langsung sholat, itu sah sholatnya. Dan ini menurut pendapat Imam Hanafi katanya. Nah, jadi kalau misalnya badan kita bersih tanpa berniat untuk wudhu, ya, kemudian kita sholat, itu sah. Nah, ini Imam Hanafi. Jadi ada kaitannya dengan ini. Nah, untuk lebih menjelaskan hal seperti itu, maka coba mari kita lihat sababul ikhtilaf, ya. Sebab kenapa antara kelompoknya Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Hanafi ini bisa berbeda pendapat dalam hal apakah niat itu syarat sah wudu atau tidak. Kita lihat, kita baca di sini. Wa sababu ikhtilafihim, dan sebab ikhtilaf mereka itu adalah taraddudul wudu'i baina ayyakuna ibadatan mahdhah. Dan sebab ikhtilaf para ulama itu adalah taraddudul wudu. Taraddud itu bisa berarti kebimbangan, atau bisa diartikan istilahnya kalau bahasa orang keren itu ambiguitas, ya. Jadi ambiguitas wudu baina ayyakuna ibadah mahdhah, antara apakah wudu itu adalah termasuk ibadah yang mahdhah ataukah bukan ibadah mahdhah. Ya. Ini menjadi persoalan. Apakah ibadah mahdhah atau tidak? Sebelumnya mari kita jelaskan dulu, mari kita pahami dulu apa itu ibadah mahdhah dan apa ibadah yang bukan mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah menurut menurut Ibnu Rushd dalam kitab ini? Beliau mengatakan, a'ni ghairu ma'qulatil ma'na, yaitu ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na. Ibadah yang tidak dapat dinalar secara akal maknanya. Jadi ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang prakteknya itu tidak bisa difahami secara akal. Jadi tidak masuk akal, ya. Susah gitu dinalar secara akal, bukan tidak masuk akal, susah dinalar secara akal. Sebagai contoh misalnya, Anda sholat, ya. Sholat itu termasuk ibadah mahdhah. Kenapa? Karena setiap perbuatan sholat dan mungkin juga perkataan sholat itu tidak bisa dinalar. Buat apa yuk kita kemudian mengangkat tangan seperti ini? Apa maknanya? Kemudian kenapa kita mengantupkan kedua tangan di depan? Atau mungkin tidak mengantupkan sama sekali? Kenapa kita berdiri? Misalnya harus berdiri, kemudian kita jongkok, kemudian kita bangun lagi, kemudian sujud lagi, kemudian duduk betalimpuh. Kalau yang mengikuti para ulama Syafi'iyah itu duduknya disebut dengan duduk tawarruk, ya. Itu pun sunat sebenarnya. Seperti betalimpuh, ya. Kalau bahasa Banjar itu betalimpuh kayak perempuan. Kok bisa begitu? Apa maknanya? Oke, mungkin sebagian di antara para ulama, sebagian dari antara para pengkaji Islam mungkin mencoba untuk menafsirkan makna-makna gerakan sholat. Mungkin ada yang menafsirkan gerakan-gerakan sholat itu mirip seperti yoga misalnya, menyehatkan badan. Tapi bagaimanapun itu tetap penafsiran, ya. Kenapa penafsiran? Karena orang bisa menyimpulkan yang lain juga begitu. Tetapi pada dasarnya gerakan-gerakan sholat itu tidak bisa dinalar. Buat apa kita sujud? Mungkin kita sebagai simbol jatuhnya segala kehormatan kita yang ada di dahi kita ini ke tanah, tersungkur di hadapan Allah. Betul. Itu, tetapi bagaimanapun itu adalah penafsiran, dan itu sah-sah saja penafsiran itu. Tapi bagaimanapun gerakan-gerakan sholat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi itu tidak bisa dinalar secara akal maknanya. Kemudian misalnya kita coba lagi, misalnya puasa itu tidak bisa dinalar secara akal. Buat apa kita menahan makan dan minum misalnya dari pagi subuh sampai maghrib, dari imsak sampai berkumandang azan maghrib? Buat apa kita berpuasa seperti itu? Oke, mungkin orang akan menafsirkan, mungkin kita diminta untuk merasakan penderitaan orang miskin, ya. Merasakan penderitaan orang miskin, karena dengan merasakan penderitaan mereka, maka kita akan berusaha untuk membantu mereka, punya kepedulian dengan mereka, misalnya. Itu penafsiran.
Sebab kalau seandainya kita memang ingin merasakan penderitaan orang miskin, mestinya seharian penuh, seharian semalaman ya. Karena orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum itu, orang fakir miskin itu kan tidak menentu kapan makannya. Bahkan mungkin seharian semalaman ada yang tidak makan. Nah, kenapa cuma sampai maghrib? Bahkan pas maghrib kita balas dendam tuh buka puasanya. Jadi tidak merasakan lagi penderitaan orang miskin malah. Nah, jadi apa maksudnya kita berpuasa itu? Menahan makan dan minum. Ini adalah ghairu ma'qulatil makna. Tidak bisa dicerna secara akal maknanya. Kemudian zakat misalnya. Zakat, kita memberikan zakat sebagian harta kita kepada orang. Apakah dengan kita memberikan zakat kita kepada fakir miskin itu lantas membuatnya jadi kaya? Atau itu bisa jadi modal dia buat usaha? Tidak juga. Ya, tidak serta-merta seperti itu. Zakat, berarti penyerahan zakat itu termasuk ibadah mahdhah karena tidak bisa dinalar. Kalau kita ingin menyejahterakan fakir miskin, kenapa hanya 2,5% itu misalnya? Apa sebenarnya yang diinginkan Allah ketika kita berzakat misalnya? Itu tidak bisa, susah untuk dinalar secara akal. Mungkin bisa tapi tetap susah ya. Yang paling ghairu ma'qulatil makna itu haji. Buat apa ya kita berputar-putar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali? Dan asal Anda tahu, mungkin bagi teman-teman, bagi bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemirsa yang sudah pernah umroh misalnya, keliling Ka'bah itu sekali sudah capek, benar, serius, ya, capek, apalagi 7 kali. Tapi itu bagian dari ibadah, begitu. Dan mungkin karena dia bagi ibadah, kita tuh jadi semangat berputar mengelilingi Ka'bah itu. Nah, tapi buat apa? Itu tidak bisa dicerna oleh akal secara langsung ya, tidak bisa dicerna. Kita hanya bisa melakukan penafsiran-penafsiran. Kemudian juga sa'i antara Safa dan Marwah. Buat apa begitu? Mungkin kita ingin merasakan bagaimana penderitaannya Siti Hajar ketika mencari-cari air. Tetapi Siti Hajar itu berlari-lari. Kita ada sesi jalannya begitu. Nah, itu jelas tidak bisa dicerna akal secara langsung. Nah, itulah ibadah-ibadah mahdhah, itu adalah ibadah yang ghairu ma'qulatil makna, kata Ibnu Rushd ya. Kalaupun kita mencoba untuk meresapi maknanya, paling-paling kata Ibnu Rushd adalah wa innama yuqsadu biha al-qurbata faqat kas-shalah. Melainkan ibadah mahdhah yang ghairu ma'qulatul makna itu tadi hanya dimaksudkan murni semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Contohnya ibadah mahdhah itu seperti salat wa ghairiha dan lain sebagainya. Nah, wudu ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah wudu ini termasuk ibadah mahdhah yang ghairu ma'qulatil makna? Wa baina ayyakuna ibadatan ma'qulatal makna. Apakah dia ibadah yang ma'qulah maknanya? Artinya maknanya bisa dicerna secara akal, secara langsung, secara spontan. Contohnya kal ghuslin najasati, seperti membasuh najis. Kalau Anda ditanya kenapa kita membasuh najis, sederhana jawabannya, supaya bersih, ya. Atau kita bersedekah sedikit uang ke celengan masjid. Buat apa kita bersedekah itu? Ya untuk menambah dana kas masjid misalnya. Nah, itu ibadah, tetapi ibadah yang termasuk ibadah yang ma'qulatil makna, yang bisa dicerna secara spontan oleh akal kita. Dan ini termasuk ibadah yang bukan mahdhah, atau kita sebut saja ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah ini ibadah yang tidak bisa dicerna secara akal, secara spontan. Sementara ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah yang dianggap bisa dicerna oleh akal maknanya. Ya, banyak sekali ibadah ghairu mahdhah ini, bahkan menjemput paku di jalanan untuk supaya orang tidak kena paku itu di jalanan. Nah, itu juga termasuk ibadah dan itu bernilai pahala. Nah, dan itu termasuk ibadah
yang bukan mahdoh karena bisa dicerna. Kenapa kita menghindarkan paku? Ya karena supaya orang terhindar dari bahaya. Nah, wudu ini apakah dia termasuk ibadah mahdoh atau tidak? Memangnya kenapa kalau misalnya dia ibadah mahdoh atau bukan ibadah ghairu mahdoh? Dikatakan oleh Ibnu Rushd, fa innahum la yakhtalifuna annal ibadatal mahdhata muftaqiratun ilan niyati. Maka sesungguhnya para ulama itu, para fuqaha, la yakhtalifuna, tidak berbeda pendapat, annal ibadatal mahdhata, bahwasanya ibadah mahdoh itu muftaqiratun ilan niyah, membutuhkan niat. Jadi semua ibadah mahdoh itu membutuhkan niat, dan para ulama sepakat ini. Wal ibadatul mafhumatul makna, sementara ibadah yang mafhum maknanya, yang bisa difahami maknanya secara spontan, itu ghairu muftaqiratin ilan niyati, tidak membutuhkan niat. Jadi kalau ibadah mahdoh, jadi para ulama semuanya sepakat, semua ibadah mahdoh yang ghairu maqulatil makna tadi itu harus diawali dengan niat. Sementara ibadah yang bukan termasuk ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh itu ghairu muftaqirah, tidak membutuhkan niat. Salat, puasa diawali dengan niat. Tapi kalau Anda ingin berwakaf ke masjid, bersedekah ke masjid, Anda tidak perlu pakai niat, tidak perlu pakai sahajaku berniat untuk mewakafkan uang sebesar 10.000 rupiah ini untuk masjid, celengan masjid. Ya nggak perlu, nggak perlu pakai niat gitu, karena dia bukan termasuk ibadah mahdoh. Atau misalnya saya sahajaku misalnya menjemput atau menjauhkan paku ini dari jalanan ini supaya orang terhindar dari bahaya karena Allah Ta'ala. Tidak perlu sampai begitu. Anda tinggal jemput, nah maka Anda sudah termasuk ibadah. Maka perbuatan Anda itu sudah menjadi bagian dari ibadah. Nah itu semua ulama sepakat. Jadi setiap ibadah mahdoh pakai niat, ibadah ghairu mahdoh tidak pakai niat. Wal wudu'u fihi shibhun minal ibadataini. Sementara wudu itu shibhun, mirip minal ibadataini, dengan atau mirip daripada dua ibadah tadi. Jadi dalam wudu itu ada unsur ma'qulatal maknanya dan ada unsur ghairu ma'qulah maknanya. Dalam artian wudu itu ada sifat-sifat ibadah mahdohnya, ada sifat-sifat ibadah ghairu mahdohnya. Coba kalau kita kita lihat wudu itu ya. Wudu itu bisa dicerna secara akal maknanya. Apa buktinya? Kenapa kita berwudu? Ya supaya suci, supaya bersih. Karena memang perbuatan dalam wudu itu adalah bentuknya membersihkan, membasuh. Ya. Kebanyakannya membasuh. Tetapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita membasuh wudu, tujuannya adalah supaya bersih. Tapi toh yang kita bersihkan hanya bagian-bagian tubuh tertentu saja. Dan itu pun adalah bagian-bagian yang sebenarnya tidak dekat dengan kotoran dalam tubuh kita, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Yang ditulis dalam Al-Quran pun itu hanya 4 bagian itu yang kita basuh. Kenapa kalau seandainya seharusnya kalau memang tujuan wudu itu untuk bersih ya, maka seharusnya dibasuh seluruhnya dong, seluruh badan. Kenapa yang dibasuh cuma anggota-anggota tubuh tertentu saja? Nah, di situ unsur ghairu ma'qulahnya ya, tidak bisa dicerna secara akalnya. Tetapi bisa dicerna secara akal juga bahwa wudu itu adalah untuk bersih ya, supaya bersih, supaya suci. Nah, karena taraddud atau ambiguitas wudu ini, bahwa wudu itu mengandung sifat ibadah mahdoh dan mengandung sifat ibadah ghairu mahdoh, itulah maka walidzalika waqa'al khilafu fihi. Karena itulah kata Ibnu Rushd terjadi khilaf antara wudu ini. Kenapa? Karena wadzalika annahu yajma'u ibadatan wa nazafatan. Karena wudu itu, di dalam wudu itu mengumpulkan sifat-sifat ibadah dan sifat-sifat nazafah, sifat kebersihan. Jadi wudu itu memiliki sifat untuk ibadah
dan ada memiliki sifat untuk nazafah, kebersihan. Dan kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa para ulama sepakat bahwa semua ibadah mahdoh itu memerlukan niat, sementara ibadah ghairu mahdoh tidak perlu pakai niat. Jadi kalau misalnya apakah wudhu itu termasuk ibadah mahdoh kah atau tidakkah? Jadi kalau misalnya dia dianggap sebagai ibadah mahdoh, ya, maka dia harus pakai niat. Maka wudhu, niat menjadi syarat sah wudhu. Tetapi kalau dia wudhu itu dianggap sebagai ibadah ghairu mahdoh, ya, maka dan ibadah ghairu mahdoh tidak perlu pakai niat, maka dia niat itu bukan menjadi syarat sah wudhu. Artinya tanpa niat pun wudhu sudah sah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Rushd lagi di sini, wal fiqhu ayyanzura bi ayyihima huwa aqwa shibhan. Dan fikih, ilmu fikih melihat bi ayyihima huwa aqwa, mana yang lebih kuat miripnya, shibhan, mana yang lebih kuat miripnya. Apakah wudhu itu lebih kuat miripnya ke ibadah mahdoh, atau wudhu itu lebih kuat miripnya ke ibadah ghairu mahdoh, atau ibadah yang bisa dicerna maknanya secara akal. Disinilah letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Nah, jadi ada semacam logika deduktif yang muncul di sini. Ada logika deduktif yang bisa kita lihat alurnya di sini di antara para ulama, yaitu ibadah wudhu itu apakah termasuk ibadah mahdoh atau tidak? Karena ibadah mahdoh memerlukan niat, ibadah ghairu mahdoh tidak memerlukan niat. Wudhu itu lebih mirip kepada ibadah mahdoh. Dan karena ibadah mahdoh memerlukan niat, maka wudhu harus pakai niat. Sehingga niat syarat sah wudhu. Wudhu, di lain pihak, wudhu dianggap ibadah ghairu mahdoh. Dan ibadah ghairu mahdoh tidak memerlukan niat. Oleh karena itu, wudhu tidak perlu pakai niat. Sehingga niat bukan syarat sah wudhu. Inilah yang membedakan dua pendapat Imam Syafi'i, kelompoknya Imam Syafi'i, Imam Malik, dengan kelompoknya Imam Abu Hanifah. Jadi sudah kita lihat tadi kenapa Imam Syafi'i mengatakan wudhu itu harus pakai niat, dan niat itu adalah syarat sah wudhu. Itu karena Imam Syafi'i menganggap bahwa wudhu itu lebih mirip kepada ibadah mahdoh yang memerlukan niat. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wudhu itu lebih mirip kepada ibadah ghairu mahdoh, meskipun dia sebagai syarat sah ibadah yang mahdoh, yaitu salat, ya. Jadi wudhu itu bukan ibadah ghairu mahdoh dianggap oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga karena ibadah ghairu mahdoh tidak memerlukan niat, sehingga wudhu pun tidak perlu pakai niat. Dan niat bukan syarat sah wudhu. Jadi ada semacam logika deduktif yang bermain di sini. Dan sekali lagi perdebatan ini menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya pola ulama dalam menetapkan hukum fikih itu sedikit banyaknya menggunakan alur logika yang logika formal juga, ya. Atau kalau lebih amannya itu ada logika hukumnya. Jadi hukum Islam itu adalah hukum yang sifatnya rasional. Fikih adalah ilmu yang sedikit banyaknya dilahirkan berdasarkan penalaran-penalaran yang rasional. Walaupun tentu berbeda dengan filsafat misalnya yang murni rasional, ya. Tetapi dia tetap merujuk kepada teks, ya. Dalam hal ini sumber hukumnya ada. Nah, sementara filsafat kan tidak ada teks sumber hukumnya. Nah, inilah sekali lagi kitab Bidayatul Mujtahid ini menggambarkan kepada kita bahwa cara para ulama dalam menetapkan hukum fikih itu ada alurnya, ada alur berfikirnya, ada logikanya sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa Ibnu Rushd ini ingin menunjukkan bahwa fikih ini adalah ilmu yang sifatnya rasional. Dan ini siapa tahu bisa menarik perhatian para pemirsa sekalian yang mungkin suka dengan berpikir secara rasional, ya, berpikir secara akli. Ya, siapa tahu nanti mungkin mencoba menggeluti bidang ini. Siapa tahu suatu saat Anda bisa menjadi mujtahid baru
yang sebagaimana dicita-citakan oleh Ibnu Rushd dalam melalui kitabnya ini, kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, inilah setidaknya saya telah mencoba menunjukkan bagaimana Imam Ibnu Rushd menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam perihal apakah niat itu menjadi syarat sah wudu atau tidak. Selanjutnya diserahkan kepada Anda, mana pendapat yang menurut Anda benar. Anda bebas memilih apakah Anda mengikuti Imam Syafi'i di mana niat itu menjadi syarat sah wudu, ataukah Anda mengikuti Imam Hanafi bahwa wudu itu tujuannya untuk berkebersihan sehingga tidak perlu pakai niat. Jadi kalau tubuh Anda sudah bersih, Anda sholat, maka itu sah sholatnya. Itu Abu Hanifah, ya. Nah, jadi Anda dipersilahkan memilih dan Anda bebas, tidak boleh ada satu kelompok pun yang diperbolehkan untuk melarang orang memilih antara para pendapat para ulama-ulama yang alim-alim dan soleh yang tidak dilakukan lagi kealiman kesolehan mereka ini. Kira-kira demikian pertemuan kita pada sore atau petang hari ini. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat. Nanti pembahasan soal wudhu ini akan kita lanjutkan kepada persoalan membasuh tangan sebelum berwudhu. Di sana ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib dan ada yang mengatakan hukumnya sunnat. Apa saja alasan-alasan mereka, apa saja hujah-hujah mereka, nanti akan kita telusuri berdasarkan kitab Bidayatul Mujtahid ini. Demikian pertemuan kita. Terima kasih telah menyaksikan siaran langsung ini. Nantikan relive-nya di YouTube Stid Darul Hijrah. Dari Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat beraktivitas. Mohon ampun dan maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.